Puji Tuhan karena kita dapat bersama pada pagi ini. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan kita. Mari kita beri sorak-sorai kepada Tuhan dengan tepuk tangan yang gemuruh. Sebelum kita berdoa untuk pembukaan, saya ada pengumuman di sini untuk disampaikan. Mohon ambil perhatian. Sudut ataupun pusat kesehatan pelayanan wanita SID Sabah ada di sebelah kiri saya. Kamu nampak di sana ada warna-warni. Di sana tuh ada Dr. Nomi ada di sana, JK wanita SID Sabah. Coba dokter keluar dulu. Siapa yang sakit kepala, gastrik, mereka boleh berikan obat yang boleh diberikan kepada kamu. Tapi tinggi darah tidak boleh. Sudah diberi amaran supaya kamu bawa sendiri itu obat, oke? Diperingatkan dengan amaran. Oke, yang kedua, pastikan dewan ini bersih. Apabila kamu makan, bawa sampah keluar daripada dewan ini, pastikan bersih. Dan yang ketiga, siapa yang hilang tag daripada SIP Kibas Ranau boleh berjumpa dengan Pastor Baini. Nanti kamu tidak boleh masuk dalam sesi-sesi berikutnya. Oke, dan yang keempat, pintu di sebelah kanan hanya dibuka selepas sesi untuk membenarkan kamu keluar. Tetapi selepas itu pintu itu akan ditutup sebab kita pastikan peserta menggunakan tag waktu masuk. Oke, pintu itu akan ditutup sentiasa. Oke, terima kasih. Mari kita berdiri semua. Kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Dengan suara yang bebas kepada Tuhan, penyertaan Tuhan ada di tempat ini untuk sesi yang pertama supaya kita disegarkan dan dihilangkan rasa mengantuk dan kita disegarkan sepanjang hari ini untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Berdoa juga untuk penceramah kita pada pagi ini. Mari kita berdoa dengan suara yang bebas kepada Tuhan. Haleluya Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Dimuliakan Engkau Bapa, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan kami, Allah yang berdaulat, Allah yang disanjung tinggi. Engkau perkasa Bapa. Kami memuji dan memuliakan namamu karena Engkau ada sebelum kami ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau menyediakan tempat ini bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, waktu pujian dan penyembahan dinaikkan kepada Engkau, waktu bunyi-bunyian musik dan tambourine dimainkan, kami percaya urapan-Mu ada di tempat ini dan yang sakit akan disegarkan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, yang lemah akan dikuatkan, yang berduka cita akan dihiburkan sementara pujian dan penyembahan dinaikkan kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa pada pagi ini ya Tuhan. Kami serahkan hamba Tuhan yang melayani dalam sesi yang pertama. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberi dan mengutus dia untuk kami, untuk menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi ini. Dan kami percaya Engkau telah mengurapi dan menyiapkan dia Tuhan Yesus. Dan apapun yang dia sampaikan kepada kami, ianya ditabur di tempat yang baik Tuhan, di tanah yang subur. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami menerima itu dan kami akan membawa itu pulang Tuhan Yesus demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Ruang IDC ini dikawali oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami mengaluk-alukan kehadiran-Mu di tempat ini. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sama-sama kita katakan amin. Mari kita beri sorak-sorai kepada Tuhan. Sampai pelayanan wanita daripada pelayanan wanita SID Kundasang, kawasan Kundasang. Haleluya. Dipersilakan duduk.
hebat. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang sangat luar biasa. Maka pada tahun ini sekali lagi kita berada di tempat ini di dalam konferensi wanita kali yang ke-28. Dan saya percaya kita semua akan menikmati berkat yang baru lewat konferensi sepanjang tahun ini. Dan kita tidak akan balik dengan hati yang kosong, tapi akan kembali dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Ada amin wanita-wanita hebat. Haleluya. Dan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama laungkan nama Yesus dengan suara yang keras dan dengan suara yang kuat sebanyak 3 kali. Mari semua berdiri. Haleluya. Sedia? 3, 2, 1. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kita rasakan kita. Mari pada saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Akan yang layak dilakukan, layak ditinggikan, layak alam semesta. Alam semesta kita.
Mari kita sama-sama menikmati kasih Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu tidak pernah terukur dengan betapa besarnya ataupun panjangnya, tetapi kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita dapat rasakan setiap hari. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari kita menyanyi, goyangkan badan kita. Haleluya. Haleluya.
kita saat ini hanya satu yang mempersoalkan hati kita, yaitu Yesus. Mari kita angkat lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami ada di tempat ini oleh karena rencana-Mu yang indah bagi kami semua. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Tuhan, betapa indahnya kasih-Mu yang telah mengasihi kami dan mempersatukan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, di bawah waktunya kami mau belajar sesuatu daripada-Mu. Ambil alihlah tempat ini ya Tuhan, karena kami menyadari kami tidak ada apa-apa ya Tuhan selain firman-Mu yang Engkau miliki ya Tuhan. Dan kami sungguh percaya firman-Mu ini tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah di dalam hidup kami masing-masing lewat pembelajaran firman-Mu pada pagi hari ini. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Beri kami hati yang siap, hati yang rendah, yang siap dipakai oleh Tuhan untuk menanam benih firman-Mu di dalam hati kami. Bapa, saya mau berdoa secara khusus bagi anak-anak-Mu yang sudah melayani kami dalam tim pujian penyembahan. Bapa, Engkau berkati mereka. Engkau pakai mereka lebih lagi ya Tuhan. Bukan di tempat ini sahaja, tetapi mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani. Nama-Mu diagung, dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, dan segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami sementara pemberitaan firman-Mu, kami tolak semuanya itu di dalam nama Yesus. Ambil alih tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita bagi tepukan tangan. Halo. Baiklah, kita akan memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini. Dia adalah seorang wanita yang begitu gagah. Bagi saya dia adalah wanita yang cantik, sama dengan kita yang di bawah. Nama Pasakina Itin, asal Kampung Merakau Ranau, gereja asal SIB Pekan Ranau. Suami Pastor Timar Legadan, pelayanan hospital Win 1, Win 2, dan hospital Likas. Mempunyai 2 orang anak lelaki dan perempuan, dan mempunyai seorang cucu. Menyambut panggilan Tuhan di sekolah teologi pertama Namaus tahun 1978, mendapat bachelor teologi pada tahun 2013, memulakan pelayanan pastor penginjil di SIB Kampung Nabutan Ranau pada tahun 1981, penyelaras sekolah minggu SIB Sabah 1982 sehingga 1993. Saya adalah anak sekolah minggu beliau. Sama sudah kami doakan. Melayani SIB Bandaraya sebagai pastor PKK dan remaja 1987. Bendahari wanita SIB Sabah tahun 1996 sehingga 2001. Melayani bersama suami sebagai pastor gereja SIB Bongkut kawasan Perancangan tahun 1998 sehingga 2003. Gereja SIB Piasau kawasan Pekan Kota Belud tahun 2004 sehingga 2010. Gereja SIB Kaliangau kawasan Kota Kinabalu 2010 sehingga 2021. Pengurusi pelayanan wanita SIB Sabah tahun 2005 sehingga 2025. Melayani penuh masa dalam pelayanan wanita SIB Pusat Sabah 2010 sehingga 2025 sebagai ahli MMU SIB Sabah mewakili wanita. Mari kita beri tepuk tangan yang gemuruh kepada Pastor Tina Itin. Terima kasih Deaconess Shirley yang memperkenalkan begitu terperinci. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.
Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena ada peluang bersama-sama wanita SIB Sabah yang hebat. Haleluya. Ini kedua kali saya melayani dalam pelayanan konferensi. Sebenarnya saya mau orang lain yang melayani, tetapi akhirnya karena ini diberi kepercayaan kepada saya dan saya mengiyakan. Jadi sangat bersukacita karena dapat bersama-sama para wanita yang sudah berkumpul di tempat ini sekali dalam setahun. Biasanya saya bertemu dengan para wanita dari kawasan-kawasan apabila ada lawatan di sana. Dan kalaupun saya bertemu di sini, saya selalu katakan, maaf ya, kalau kami sudah ada di sana, kami tidak kenal kamu lagi. Itu bukan tidak kenal sebenarnya. Kami tidak dapat melayani karena kadang-kadang mengiringi pengkhotbah begitu, penceramah, dan kadang-kadang tidak ada masa untuk bersama berseimbang dengan para wanita di sini. Tapi saya harap semua wanita memahami keadaan itu. Oke, syukur puji Tuhan. Saya percaya kita selesai di tempat ini. Ini sesi yang pertama. Sudah kelihatan merun-merun. Yang pagi tadi itu kan, semalam semua serba putih. Kalau bagi kamu yang sudah mengambil gambar, sangat cantik. Sekarang pun saya melihat dari sini, kamu sangat cantik, istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bagi tepuk tangan. Nanti malam, kita tahu lah itu kan yang ada pakaian tradisi, bebas saja, santai saja. Biar semua yang kita buat sepanjang hari ini, hari esok juga, biar untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Tajuk yang saya kongsikan pada pagi hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Wah, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bagi kita semua datang di tempat ini juga kan. Kalau kita mengutamakan pekerjaan atau tugas kita di sana, pastilah kita tidak dapat bersama-sama. Tetapi saya percaya dan sungguh percaya, kamu sudah berkomitmen tinggi pada pagi hari ini, yang walaupun kamu bekerja di pihak kerajaan, di pihak swasta, dan sebagai suri rumah yang tidak kurang sibuknya, sibuk sepanjang masa, tetapi kamu sudah tinggalkan, kamu sudah tinggalkan kerja, tugas, karena kita mau bersama-sama dengan wanita-wanita seluruh Sabah. Puji Tuhan, saya percaya dengan adanya kita di tempat ini, kita tidak sia-sia, karena saya percaya Tuhan akan menyediakan berkatnya bagi kita semua. Amin. Haleluya. Kesempatan macam mana? Karena hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang bagaimana dan kesempatan yang seperti apa yang dimaksudkan ini? Hidup ini adalah kesempatan. Ini seringkali diidentikan khusus kepada orang-orang yang berusia senja. Siapa yang berusia senja di sini? Kalau saya angkat tangan karena saya sekarang ini berusia senja. Tapi syukur puji Tuhan karena Dia memberi kita kekuatan, Dia memampukan kita untuk melakukan banyak perkara. Itulah keistimewaan wanita SIB, wanita Tuhan. Iya. Pandangan ini perlu diubah. Hidup ini adalah kesempatan. Bukan hanya berlaku kepada orang-orang yang sudah lanjut usianya. Betul atau tidak? Berdasarkan keadaan yang berlaku pada masa ini kan? Iya. Bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, tetapi ini berlaku kepada kita semua orang
dari kecil hinggalah ke usia warga emas, begitulah saya katakan seperti itu. Nah, pengkhotbah mengatakan tidak selamanya kita muda dan kuat. Nah, kita dapat bedakan itu kan. Kalau dulu waktu saya mulai melayani baru 20-an tahun kan, wah semangat luar biasa. Kalau kita pergi kemana-mana mampu buat begitu. Saya masih ingat di dalam pelayanan pertama saya di pusat sebagai penyelaras sekolah minggu dulu. Karena keadaan sekarang dan masa itu berbeda, jauh berbeda. Kenapa saya katakan kalau saya melawat ke Intilibon ke Remuak, ada Intilibon ke Remuak ini di sini. Tahun 80-an mereka punya jalan raya itu gravel habis. Dilalui ini logging, orang-orang yang mengangkat kayu balak. Jadi pengangkutan di sana pun bukan yang van, apalagi kalau sekarang ini Hilux begitu. Saya ke sana dan juga orang-orang ke sana itu pada waktu itu kami hanya menumpang logging, lori besar. Itu perjalanan dulu. Jadi kalau kami balik pun, saya balik pun dari pelayanan itu dikasih stop dulu itu lori logging yang besar-besar, baru naik sampai ke Telukit. Begitulah perjalanannya. Seperti yang di Kengaran juga dulu, bukan seperti sekarang walaupun masih belum aspal sekarang, tetapi kalau perjalanan dulu berenang kami turun di Melinso saja dan naik perahu sampai ke Kengaran karena belum ada jalan raya. Nah, itulah itu kan keadaan yang berubah, apalagi hidup ini. Dulu hidup yang muda, masih muda, ada kekuatan yang luar biasa. Sekarang sudah senja, semakin kurang itu kekuatan. Tapi syukur kepada Tuhan karena semangat itu ada pada kita. Dan kadang-kadang kita tidak tengok lagi itu umur kita berapa sudah umur kita, tetapi kita mendapat kekuatan daripada Tuhan, semangat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan sehingga kita melihat diri kita masih muda, karena selalu orang mengatakan umur itu hanya angka, begitu kan? Umur itu hanya angka. Jadi jangan terpengaruh, oh biarlah mereka itu melayani, biarlah mereka itu mau bermain rebana, biar mereka itu pimpin pujian, orang yang muda-muda, jangan. Karena di sini walau macam manapun angka yang besar umur yang ada pada diri kita, tapi kalau toh siap dipakai Tuhan untuk melayani, tetap Tuhan memakai kita menjadi saluran berkat. Amin. Oke, kita semangat. Oke, jadi seperti itulah. Mungkin seperti yang saya katakan tadi itu, tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat. Artinya ada masa-masa di dalam hidup kita menjadi lemah, seperti saat kita didera penyakit, seperti itu. Dan tidak selamanya kita berjaya. Mungkin ekonomi kita dalam keadaan sulit dan tidak selamanya kita hidup. Ada yang kekal mau tinggal di dunia ini? Pasti kan? Tetapi seperti itulah kebenaran firman Tuhan, tidak selamanya kita hidup, tidak selamanya manusia itu hidup di dunia ini. Apa itu kesempatan? Kesempatan adalah satu masa di mana kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Dan di dalam lingkungan kita, di tengah-tengah di mana kita berada. Masa, waktu, keadaan, situasi di mana kita mampu melakukan sesuatu yang
berdaya guna, baik untuk kita, orang lain, dan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi itulah kesempatan masa yang Tuhan berikan untuk kita semua. Ada seorang bapak yang sudah mencapai umurnya 70 tahun. Ya, 70 tahun. Mulai menilai semua peristiwa apa yang dia sudah lalui di dalam kehidupannya selama 70 tahun. Dari kegiatan yang dilihatnya seperti ini, dia sudah menilaikan 32% dia sudah habiskan untuk tidur saja sepanjang 70 tahun. Lepas itu untuk bekerja dia sudah nilai 22% saja sepanjang hidup dia. Dan untuk beribadah 0,7% yang dia sudah nilai di situ. Dan untuk menonton dia nilai ada 11,4%. Nah, dia juga sudah menilai masa yang digunakan untuk makan-makan 4%. 4%. Makan 86%. Dan dia juga memasukkan itu di dalam kajian dia untuk melancong. Ya, siapa suka melancong sini tidak salah juga kan? Itu juga saran supaya kita tetap sehat, kuat, begitu semasa masih hidup. Oke, melancong 8,5% yang dia nilai di dalam hidup kita, hidupnya. Dan bersantai-santai, bersuka-suka, dia sudah nilai 6,5%. Dan dia nilai juga waktu dia jatuh sakit 5,7%. Wah, ada masanya kita sehat, ada masanya kita sakit. Dan termasuklah pakaian yang dia nilai, dia memakai pakaian 2,8%. Nah, tidak tahu lah ini laki-laki ya. Kalau perempuan lain sedikit kan. Apalagi kalau cermin itu sudah ada di hadapan kita. Berapa lama berdandan? Iya. Berapa lama kamu berdandan, melihat-lihat cermin, memakai baju, berdandan dan sebagainya. Ini laki-laki saya kata tadi 2,8%. Mungkin kalau kita nilai di dalam hidup kita baru memakai baju, pakaian, bernikah dan sebagainya, namun mungkin lebih daripada ini, mungkin mencapai 10% atau 0,00% atau lebih daripada itu. Nah, selama 70 tahun orang ini tidur selama 32 tahun. 32% maksud saya, 32%. Jadi waktu yang paling banyak digunakan adalah tidur. Tapi itu untuk kesehatan juga kan. Tetapi ada juga di antara kita, mungkin bila kita nilai apa yang kita buat, peratusan untuk tidur itu kurang daripada bekerja. Kan ada yang bekerja dari awal pagi sampai jam 10 malam. Ini berlebih-lebih sudah ini. Tidak mau melihat kesehatan tubuh badan kalau seperti ini. Sedangkan kita diminta untuk mencegah tubuh badan kita sehat karena tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Jadi perlu dijaga. Nah, yang paling rendah peratusannya adalah beribadah. Dia sudah nilai itu kan 0,7%. Saya harap kita semua wanita-wanita SID ini tidak ada penilaian yang terlalu rendah, kurang daripada atau terlalu kurang seperti yang dinyatakan oleh seorang bapak ini yang sudah menilai diri dia untuk melakukan ibadah, datang beribadah. Nah, apalagi
kalau ada jualan sale itu. Nah, ini wanitanya mau tengok-tengok saja, tidak salah juga kan? Itulah seorang laki-laki itu pernah berfungsi. Kalau membawa istri bershopping, bagus ikut bersama. Nanti kau menderita itu menunggu mereka shopping. Betul kau wanita? Karena berjam-jam sudah bisa balik lagi. Begitulah itu wanita kan. Tapi syukur puji Tuhan. Jadi sedikit saja laki-laki bersini, 2 saja. Tidak banyak, ada juga laki-laki di sini. Jadi bagi yang bujang atau yang sudah berkeluarga, ikutlah shopping bersama supaya kau tidak menderita di kereta menunggu mereka. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Saat ini saya sudah berumur. Kalau soal umur itu sensitif betul bagi orang muda itu. Coba kau tanya orang muda, dia bagi tahu kau umur atau tidak? Saya kita dulu pun seperti berapa sudah umur kau sensitif kan? Tapi kalau yang sudah berumur senja sekarang ini, ya oke lah, tidak apa-apa kalaupun orang tahu berapa umur kita. Saya sudah berumur 64 tahun. Nanti bulan 7 ini 64 tahun. Syukur Tuhan karena ini anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan kita kekuatan, kesehatan di dalam semuanya itu. Selama itu saya harus pikirkan apa yang saya sudah lakukan selama itu. Kita masing-masing pikirkan hal itu. Apa yang saya lakukan selama itu atau seterusnya, apa yang saya akan lakukan? Karena pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 90 tahun, 90 Mazmur 90 ayat 10 dan 11. Umur manusia berapa katanya? 70 tahun. Iya, 70 tahun. Mari kita lihat umur kita. Kita dapat saya kasih contoh. Sebenarnya saya mau cari kain merah, tetaplah saya pulau lah. Bayangkanlah umur kita, umur yang dinyatakan di dalam Alkitab 70 tahun. Sekarang ini saya 64 tahun. Jadi kira-kira berapa panjang lagi umur kalau menurut Alkitab? Begini lagi kan? Sedikit sudah. Tetapi dalam firman Tuhan juga Tuhan mengizinkan kita berumur sampai 80 tahun tapi disertai dengan sakit penyakit dia katakan, tapi kita mau yang sihatlah. Jadi melalui itu berapapun umur kita sekarang, mari kita nilai melalui ini. Kalau betul 70 tahun baru saya kembali kepada Tuhan, artinya durian tidak berbuah lagi kalaupun saya tanam.